Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita pada kesempatan saat ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SDMI kelas 6 sederajat. Bab 2. Ancaman online, hoaks, dan pedoman bermedia sosial. Materi yang dibahas ada 3 yaitu 1. Ancaman online 2. Hoaks 3. Pedoman bermedia sosial. Pembahasan materi pembelajaran yang pertama yaitu ancaman online. Internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaannya tidak bijak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Apa saja bentuk ancaman-ancaman online? Bagaimana cara menanggapi ancaman-ancaman online? Ayo, bacalah uraian berikut. A. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan siber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, ancaman, hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Jika kamu mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kamu lakukan, antara lain sebagai berikut. Silakan disimak gambar berikut ini. Untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain sebagai berikut. 1. Selalu berperilaku santun di dunia maya. 2. Tidak memberikan semua informasi pribadi di akun media sosial. 3. Tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. 4. Mensosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. B. Konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, kamu tidak dapat menghindari arus informasi yang datang. Kamu mungkin saja menemukan konten tidak pantas ketika berselancar di dunia maya. Apa saja yang termasuk konten tidak pantas? Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Salah satu cara untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua atau guru ketika berinternet. Jika perlu, mintalah orang tuamu untuk mengaktifkan fitur mode terbatas atau restrict mode pada aplikasi ataupun peramban web, browser. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan mesin pencari yang ramah anak, seperti Kidal dan Kidrex. C. Serangan spam, spyware, dan phishing. Semakin mudah dan banyaknya file musik dan game yang dapat diunduh, semakin memberi peluang untuk masuknya spam, malware, spyware, dan phishing. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surel tanpa kita kehendaki. Isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. Sementara itu, malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting. Seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Salah satu caranya adalah mengklik link yang diberikan. Cara untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing sebagai berikut. 1. Hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. 2. Pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang tidak kamu kenal. 3. Pasang software anti-spam di komputer. 4. Selalu perbarui antivirus di komputer. D. Plagiarisme. Internet memudahkan setiap penggunanya untuk memperoleh informasi. Kemudahan tersebut terkadang memicu terjadinya plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah kegiatan meniru,
menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kamu bagikan kepada orang lain. Pembajakan produk digital. Dengan kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Misalnya, kita dapat menyaksikan video animasi kesukaan kita dari situs seperti YouTube. Kehadiran situs user memicu terjadinya pembajakan produk digital. Pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal, tidak sah secara hukum. Pelaku kegiatan pembajakan termasuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah pembajakan, hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, film, dan buku digital. Ingatlah bahwa buku, musik, gambar, video, game, dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut pencipta. Pencipta atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka boleh dikonsumsi publik secara gratis atau berbayar. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu hoaks atau berita bohong. Berita bohong atau dikenal dengan istilah hoaks banyak disebarkan melalui media online. Mengapa seseorang membuat dan menyebar hoaks? Ada berbagai alasan antara lain, merusak nama baik orang, mencari ketenaran, ingin memecah persatuan, mencari keuntungan, dan menghasilkan pendapatan dari iklan. Jenis berita hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait isu-isu politik dan sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Hoaks sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Selain itu, hoaks juga dapat merusak cara berpikir setiap orang. Hoaks dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Langkah berikut ini untuk memastikan sebuah informasi dikategorikan asli, fakta atau hoaks. A. Cermati alamat situs untuk informasi yang diperoleh dari sebuah situs. Cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya perlu diragukan kebenarannya. B. Periksa fakta, perhatikan sumber dan penulis berita. Perhatikan juga apakah berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif. C. Mencari sumber lain dan membandingkannya. Berita hoaks sering menggunakan judul yang provokatif dan memancing emosi pembaca. Isinya pun dapat diambil dari media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita. Jika menemui hal seperti itu, sebaiknya kamu mencari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi. Kemudian membandingkan isinya. Dengan demikian, kamu sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. D. Cek keaslian foto. Berita hoaks sering mengandung gambar atau foto yang dimanipulasi. Terkadang foto itu asli, tetapi diambil di luar isi berita. Bertanya pada orang tua atau guru. Kamu dapat menanyakan kebenaran suatu informasi kepada orang tua atau gurumu. Mintalah penjelasan dan pendapatnya mengenai informasi tersebut. Klarifikasi informasi penting dilakukan agar tidak terlarut dalam informasi yang tidak jelas sumbernya. Pembahasan materi pembelajaran yang ketiga yaitu pedoman bermedia sosial. Salah satu layanan di internet yang paling populer adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube adalah aplikasi media sosial yang sangat lekat dengan keseharian warganet. Umumnya media sosial memberikan batasan umur untuk penggunanya, yaitu di atas 13 tahun. Pedoman menggunakan media sosial dengan aman dan bijak sebagai berikut. A. Pasanglah profil diri secukupnya. Tidak perlu mencantumkan informasi pribadi, seperti alamat rumah atau sekolah, nomor telepon, dan sebagainya. Informasi pribadi mudah dimanfaatkan oleh orang yang memiliki niat tidak baik. B.
Hindarilah melakukan pertemuan dengan orang yang kamu kenal secara online dari media sosial. C. Hindarilah memasang foto yang kurang pantas. Hal ini dikarenakan dapat disalahgunakan oleh orang lain yang dapat merugikan diri sendiri. D. Jika ada teman yang melakukan penandaan atau tagging foto ke profilmu, segera lakukan remove tag apabila foto tersebut kamu anggap tidak layak atau tidak pantas. Selanjutnya, mintalah temanmu untuk menghapusnya. E. Kebenaran kita di dunia maya akan menggambarkan diri kita di dunia nyata. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang santun di media sosial. Jangan membagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. F. Bersikaplah santun dengan mematuhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Ancaman online antara lain cyberbullying, konten tidak pantas, serangan spam, spyware, phishing, dan pembajakan produk digital. 2. Jika mendapat ancaman cyberbullying, maka hal yang dapat kamu lakukan antara lain, jangan merespon, jangan membalas aksi pelaku. Bicara pada orang yang dipercaya yaitu orang tua atau guru, menyimpan barang bukti, dan memblokir aksi pelaku. 3. Jika tak sengaja menerima konten tidak pantas, hal yang dapat kamu lakukan antara lain, jangan menyebarkan ke orang lain, dan ceritakan kepada guru atau orang tua mengenai hal tersebut. 4. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surel tanpa kita kehendaki. Isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. 5. Malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. 6. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. 7. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. 8. Hoax adalah berita bohong yang disebarkan melalui media online. 9. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. 10. Umumnya media sosial memberikan batasan umur untuk penggunanya, yaitu di atas 13 tahun. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.